nggak boleh, nggak ada alasan di agama apapun tidak boleh laki-laki memukul. Dan laki-laki kalau mau memukul, tadi tuh suamiku baru video call, komunikasi sih paling penting. Tapi yang namanya perkawinan, yang namanya pernikahan pasti ada challenge-nya masing-masing. Dan proses pembelajarannya itu menurut aku seumur hidup. Jadi walaupun orang yang udah menikah 15 tahun pun juga pasti masih belajar terus gitu. Dan ya tapi itu ibadahnya, itu kan ibadah seumur hidup gitu. Jadi caranya aku sama suami adalah belajar buat punya komunikasi yang bagus, karena menurut kita itu adalah salah satu kunci. Karena kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus, apalagi sekarang aku ngedampingin suami yang memang tanggung jawabnya masya Allah besar banget, aku pun juga harus bisa memposisikan diri gitu. Mana hal-hal yang perlu aku sampaikan, mana yang nggak perlu aku sampaikan, dan nggak cuman apa yang aku sampaikan tapi timing waktunya gitu. Karena aku tahu suamiku pressure-nya di luar besar banget, begitu masuk rumah kan maunya tenang, maunya nyaman. Jadi jangan sampai aku cuma punya hal-hal yang dalam tanda kutip kayak protes lah sama beliau gitu. Jadi biasanya aku nunggu keadaannya enak dulu, nyaman dulu, baru aku sampein, baru aku utarain gitu. Jadi benar-benar kalau kita perempuan tugasnya salah satunya adalah ya harus menjamin kenyamanan buat suami di rumah sih, dan itu nggak gampang. Berarti karena nggak tahu, kalau dulu suamiku pengusaha gitu ya, itu kan memang ya urusannya suamiku adalah kepada dirinya pribadi dan karyawannya gitu. Yang karyawannya berapa orang sih, tapi kalau ini kan 1 juta penduduk gitu, yang aduh tanggung jawabnya tuh masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau makin aku baca banyak buku tentang sirah nabawiyah, tentang para pemimpin zaman dahulu dan gimana tanggung jawabnya dunia akhirat, itu kan kayaknya rasanya wow, nggak main-main ya gitu. Jadi benar-benar ya gimana caranya aku bisa dampingin suami aku dan bikin suamiku nyaman, gitu aja. Aku ngatur waktu. Dulu aku pernah terlalu capek. Kalau terlalu capek tuh bahaya banget. Aku capek, suamiku capek. Jadi kalau bisa diatur, apapun suami prioritas. Dia adalah pemimpin, aku kan hanya mendampingi. Jadi kalau bisa dibikin jadwal segimana semaksimal mungkin untuk jadwal aku harus punya waktu me time, aku harus punya waktu sendiri, aku harus punya waktu tenang sendiri gitu. Jadi ya supaya ketika ketemu sama suami nggak sama-sama capek. Kalau sama-sama capek itu bahaya banget. Cuman pernah juga sih ketemu sama-sama capek, ya udah diem-dieman aja dulu, diem-dieman. Tapi kan diem-diemannya cuman berapa jam gitu loh, atau nggak pas diem-dieman cuman malam itu doang, tidur besok paginya kan kita udah sama-sama fresh. Nah itu udah normal lagi. Sempet ribut kecil nggak? Kalau ribut mah namanya rumah tangga, semuanya ada aja. Yang kecil-kecil nggak penting, tapi yang penting kan nggak essential gitu. Yang penting bukan yang besar atau kayak gimana, enggak. Dan yang paling penting adalah durasinya menurut aku sih. Jadi kalau ribut-ribut kecil terus suamiku ngalah, ribut kecil nanti aku yang ngalah gitu. Jadi kita bareng-bareng lah gitu. Karena aku udah tahu bahwa laki-laki nggak bisa nebak pikiran perempuan. Jadi perempuan memang harus ngomong gitu. Kalau kita kan perasaan gengsi dong, nah itu tuh udah nggak bisa tuh, drama-drama kayak gitu udah nggak sempet deh ngomong. Aku nggak suka kamu gini, jadi jelas gitu. Dan laki-laki itu kan cara berpikirnya masalah solusi. Kalau kita kan masalah perasaan, muter baru ujungnya solusi. Nah itu tuh yang harus di-cut gitu. Aduh sedih ya, karena itu salah satu isu yang sebenarnya aku pun sekarang lagi galakan untuk meningkatkan kesadaran para perempuan di daerah-daerah dan di desa-desa untuk bisa berani speak up atau bersuara ketika memang tersakiti di dalam rumahnya gitu. Karena sebenarnya perlindungan hak perempuan itu kan ada di bawah dinas DP2. Kalau di Kabupaten Kendal itu namanya DP2KB gitu ya, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu memang punya tugas untuk mensosialisasikan ketika perempuan mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non verbal, apa yang harus dilakukan. Tapi lagi dan lagi sulit sekali untuk menegakkan hukum kalau yang dilawan adalah budaya atau kebiasaan. Karena memang itu hal yang abu-abu itu seperti apa sih gini. Di dalam rumah kita nggak tahu apa yang terjadi, di luar rumah terlihatnya baik-baik aja, padahal di dalam nggak baik-baik aja gitu loh. Nah, terus apa yang harus bisa kita lakukan? Kita harus bisa meningkatkan kesadaran perempuan bahwa perempuan itu punya hak untuk nyaman di dalam rumahnya sendiri gitu. Gimana caranya?
perempuan itu harus berani speak up. Nah, berbicara tentang speak up itu kan berhubungan dengan edukasi perempuan. Biasanya perempuan, maaf banget, yang mungkin kurang teredukasi, buat bicara aja kan nggak berani gitu, apalagi datang bikin laporan ke kantor polisi. Itu kalau buat di kota besar mungkin biasa, tapi buat di daerah atau di desa-desa itu suatu hal yang kayak serem banget deh gitu. Nah, itu gimana cara kita meningkatkan kesadaran itu gitu. Dan sebenarnya menurut undang-undang peraturan di negara Republik Indonesia pun, bahwa kita kalau sebagai tetangga, kita tahu loh ada tetangga kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu kita tetangga boleh loh ngelaporin. Sebenarnya kan gitu. Tapi kan kalau tetangga ngelaporin nanti diomonginnya apa lagi? Ngapain sih tetangga ngurusin rumah tangga orang? Misalkan gitu. Jadi memang itu adalah kesadaran masing-masing. Tapi kalau yang aku lihat, semua itu adalah, yang paling penting adalah tentang mental health, tentang kesehatan mental. Jadi kadang-kadang ketika ada misalkan kasus KDRT gitu ya, dalam rumah tangga, itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat hanya si sosok laki-laki ini jahat, tapi kita lihat ada akibat ya, ada pengalaman buruk apa yang dirasakan oleh si laki-laki ini dulu ketika waktu masih remaja atau ketika dia masih kecil. Jangan-jangan dia pernah melihat orang tuanya seperti itu, atau jangan-jangan dia pun juga korban gitu. Jadi dia juga melampiaskan cara, karena dalam apa ya, menurut orang tersebut mukul itu biasa, padahal buat kita yang seharusnya normal itu nggak biasa gitu. Jadi itu kan sebenarnya mental health, dan orang kalau mental health kan harus harus dirawatnya tuh dalam tanda petik harus ada terapinya gitu. Kalau kayak gitu wallahu alam ya, karena tergantung siapa yang melaporkan dan siapa yang mencabut. Tapi kalau yang melaporkan dan mencabut adalah orang yang dicontoh sama banyak orang, itu tanggung jawabnya besar banget gitu kan. Kasian kan orang-orang yang tadinya perempuan-perempuan yang oke deh, aku berani nih. Berarti kalau ada yang suatu hal suami mukul aku kan nggak boleh harusnya gitu kan, aku berani nih ngelaporin, tapi ternyata contohnya nggak jadi lagi deh gitu. Itu kan efek dominonya kan banyak banget. Jadi ya tergantung lah siapa yang melaporkan dan siapa yang mencabut, walaupun memang itu hak pribadi masing-masing, tapi harus memikirkan efek tanggung jawab yang udah Allah kasih ke kita sebagai public figure, dikenal banyak orang. Nah, itu tanggung jawabnya apa gitu untuk masyarakat luas. Buat seluruh wanita Indonesia dimanapun kalian berada, kalian berhak bahagia. Satu, kedua, jangan pernah mentolerir laki-laki yang memukul. Nggak boleh, nggak ada alasan di agama apapun tidak boleh laki-laki memukul. Dan laki-laki kalau mau memukul, bukan, laki-laki kalau mau memukul mikir deh, oh berarti ada sesuatu yang nggak baik buat diriku, dan nggak apa-apa kok datang ke psikolog. Itu tuh normal loh, datang ke psikolog itu bukan berarti kamu tuh gila atau nggak waras, enggak, normal. Dan datang ke psikolog itu menurut saya menjadi kebutuhan dasar orang zaman sekarang dengan pergerakan dunia yang cepat sekali gitu. Jadi normal loh datang ke psikolog, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ketika kamu rasanya masih pengen mukulin, datang deh, konsultasi deh, ngobrol deh, terapi deh, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Buat kenyamanan siapa? Nggak usah ngomongin orang lain, buat kenyamanan diri kamu sendiri terhadap jiwa kamu.